Nah, ini adalah tahapan tegangan yang terjadi ya. Ini adalah tahapan pembebanan yang terjadi pada suatu penampang prategang. Jadi kalau ada adik ingat di pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tahap pertama adalah PI ya. PI itu adalah P inisial, artinya dia sebelum dikurangi oleh loss of pre-stress masih gaya prategangnya. Kemudian tahapan berikutnya adalah PI tetapi MD-nya sudah bekerja. MD adalah momen akibat ini adalah momen akibat dead load atau di sini sama dengan self weight-nya. Kemudian tahapan berikutnya adalah sudah tidak lagi PI tapi PE. PE artinya sudah ini ya, lambda dikali PI atau sudah ada LOP-nya yang diperhitungkan. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah prategangnya adalah PE dan ini sudah fully loaded. Jadi sudah ada beban mati tambahan dan sudah ada beban hidup. Seperti itu. Tahapannya seperti itu. Nah, ini adalah tahapannya. Sedangkan ini adalah diagram tegangannya yang terjadi gitu. Ini misalkan seperti ini ya. Ini saya garis merah buat pembatas. Sebentar. Ini saya garis merah supaya lebih enak membacanya. Jadi tahap 1. Tahap 1 adalah PI stress ya. Tegangannya sekian. Ini sebesar ini. Jadi dia diagramnya itu pertama kayak gini. Nah, sebesar ini diagramnya. Kalau lentur kan identik dengan bentuk seperti ini ya dia. Segitiga yang atas dan yang bawah saling membelakangi. Nah, kemudian yang atas itu berupa tarik karena seperti yang adik-adik tahu kalau prategang bekerja maka awalnya dia akan melendut ke atas ya. Anti lendut gitu kan yang terjadi. Kalau anti lendut berarti yang atas itu tarik, yang bawah desak. Nah, berarti ini tahap 1, berarti sini tarik. Di sini tarik. Tension. Sini compression. Gitu. Nah, kemudian tahap 2. Tahap 2 sudah bekerja momen dead. Momen yaitu dead load. Jadi kalau kita mau menghitung ya sebelum seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sigma sama dengan M per S ya. Di mana M-nya adalah momen dan S-nya adalah modulus section. Jadi kalau kita menghitung yang serat bawah, berarti sigma B itu MD dibagi SB. Kalau yang serat atas, MD dibagi ST. Nah, tadinya kan dia ya akibat gaya prategang, yang atas itu tariknya cukup tinggi, yang bawah compressionnya cukup tinggi ya, desaknya cukup tinggi. Kemudian akibat ada beban mati, maka kan dia akan terbebani seperti ini ya dia. Dia akan ada beban merata ke bawah ya. Nah, karena ada beban merata ke bawah, maka yang tadinya seperti ini, anti lendutnya tinggi sekali, dia agak turun. Nah, jadi segini. Nah, kalau dituangkan ke kurva tegangan, dia akan turun jadi yang nomor 2. Seperti itu. Dia akan turun menjadi yang ini. Yang ini nih, yang kedua. Nah, sudah yang kedua. Jadi dia ini. Kemudian setelah itu, dalam waktu yang bersamaan, LOP-nya bekerja atau loss of pre-stress-nya bekerja. Setelah LOP-nya bekerja, maka PI-nya menjadi PI. Nah, kemudian berarti kan itu berkurang lagi ya kayak prategangnya, maka dia akan berkurang lagi. Nah, sudah hampir datar. Nah, ini kalau dia gambarkan ke diagram tegangan, dia yang ini nih. Masih segitiga ya dia, karena dia masih lentur. Nah, kemudian setelah itu,
Ini adalah tahapan final. Di tahapan final atau tahap 4 ini, prategangnya sudah PE dan sudah fully loaded. Nah, setelah itu karena bebannya yang masuk sudah cukup banyak, maka dia menjadi fully loaded. Akhirnya seperti ini. Melendut sedikit ke bawah. Nah, kalau adik-adik lihat ya tahapannya, dari yang pertama dia sangat menukik sekali ya, cukup curam, kemudian makin landai, kemudian berkebalikan menjadi lendutan, melendut. Nah, kalau dituangkan di diagram tegangan, maka dia akan seperti ini, Dek, yang keempat ini. Gitu. Nah, ini adalah diagram tegangan. Yang keempatnya adalah diagram tegangan yang adik-adik kenal pada umumnya ketika belajar balok beton. Jadi yang bawah itu tarik, yang atas tekan. Nah, jadi sudah berbalik ini nasibnya. Ketika sudah sampai ke tahapan final, tahapan 4, maka yang serat atas menjadi desak, yang serat bawah menjadi tarik. Kalau adik-adik lihat tahapannya ya, tadinya ya, pertama itu bawah desaknya sangat besar, kemudian berkurang jauh, cukup jauh, kemudian berkurang banyak sekali sampai berbalik arah menjadi yang bawah tarik, yang atas desak. Gitu. Jadi di sini yang ini sudah desak, yang ini sekarang jadi tarik gitu. Endingnya seperti itu. Nah, dari tahapan-tahapan ini kalau kita uraikan gaya-gayanya atau tegangan-tegangannya, maka kita akan memperoleh S ya di sini ya. Di sini tadi muncul SB dan ST ya. Nah, SB dan ST ini kalau diurai dengan tahapan pembebanan ini nanti akan didapatkan ini persamaan yang baru. Jadi persamaan tahapan pembebanan ini diuraikan disertai dengan batasan yang kita tetapkan di awal itu tadi. Nah, ini batasan ini. Karena tahapan-tahapan ini kan tidak boleh terlampaui ya dia. Kalau ini sampai terlampaui maka dikhawatirkan ada keretakan atau ketidakseimbangan gaya yang terjadi. Jadi untuk menyelesaikan persamaan ini, jadi ingat tujuan kita adalah mencari section modulus atau S. Tujuannya adalah mencari S. S-nya berapa? Nah, dari S nanti kita baru beralih ke A atau luas penampangnya gitu. Jadi kita harus mencari section modulus dulu. Section modulus itu bisa didapatkan dari tahapan tegangan ini, Dek. Tahapan tegangan yang ini. Nah, dari S ini itu kita bisa ketemu dengan menguraikan tahapan-tahapan gaya dan batasan ini, maka kita akan mendapatkan suatu persamaan yang baru. Ini untuk ST ya. ST artinya section modulus untuk yang bagian top layer. Itu harus lebih dari 1 min gamma 1 min lambda dikali MD dan lain sebagainya. Ini adalah minimum section modulus untuk top. Begitu juga yang bottom, dengan metode yang sama akan didapatkan suatu persamaan yang sedikit berbeda dengan yang ST. Tetapi sama, dia fungsinya adalah untuk menetapkan minimum section modulus. Nah, dari sini kita berarti mendapatkan ST dan SB minimum untuk suatu penampang prategang yang bentuknya ini persamaan ya. Jadi kalau bentuknya persamaan itu fleksibel untuk diberikan dalam permasalahan apapun. Oke, selanjutnya rangkumannya adalah ini, Dek. Jadi dengan dua persamaan tadi kita bisa menetapkan kebutuhan section modulus minimum untuk masing-masing serat, baik itu serat atas maupun serat bawah. Ini mohon maaf ya diabaikan dulu karena ini dari slide perkuliahan sebelumnya.